Film yang dirilis pada tahun 2024 ini akan menceritakan tentang seorang mantan narapidana sekaligus juara bela diri paling terkenal di daerahnya yang harus berjuang untuk mendapatkan kembali putrinya yang diculik. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita ke ceritanya. Berlatar di Taiwan, kisah ini diawali dengan memperlihatkan situasi keributan di salah satu tempat karaoke, di mana seorang petugas keamanan pun tak sengaja terkena hantaman botol, hingga membuat kepalanya berdarah, yang setelah si pemukul memperhatikannya, ia akhirnya sadar jika pelayan tersebut adalah Chen Feng, sang juara bela diri, yang tidak pernah kalah dalam setiap pertandingannya, sehingga si pemukul pun langsung minta maaf, dan bahkan sempat-sempatnya minta foto selfie bersama beliau. Beralih ke tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang pembisnis bernama Ali yang mendatangi kediaman seorang bos mafia yang sedang mengembangkan sebuah proyek pembangunan, di mana Ali sebagai salah satu investor terbesarnya pun bermaksud untuk menarik semua sahamnya setelah si bos tak kunjung merampungkan proyek tersebut, sehingga si bos meminta sedikit tambahan waktu untuk proyek mereka bisa diselesaikan. Kembali ke Chen Feng, yang dimana dia sedang duduk jongkok di depan sebuah sekolah. Muncullah Pak Satpam yang menegur Chen Feng karena dianggap mencurigakan, yang ternyata keberadaannya di sana adalah untuk melihat Mei, putrinya dari jarak dekat, yang sejak lahir belum pernah ia temui sama sekali. Melihat ada Shen Feng di sana, Yuli yang merupakan mantan istri Shen Feng pun langsung berlari mengejarnya, yang mana setelah mereka bertemu, Yuli akhirnya jujur bahwa ia sudah menikah lagi dengan seorang pria yang tiada lain adalah Ali si pebisnis, dan mereka hidup bahagia selama Shen Feng berada di penjara. Kasihan melihat wajahnya Shen Feng, akhirnya Yuli pun bersedia mengatur waktu dan tempat agar Shen Feng bisa bertemu dengan putrinya. Namun dia tidak bisa menjamin jika Meme akan menerima kehadiran Shen Feng yang baru muncul sekarang. Berlokasi di sebuah restoran mewah dan akhirnya bisa bertemu langsung dengan Meme. Tak seperti yang diharapkan Chen, Meme adalah anak pintar yang dibesarkan dengan pendidikan tinggi, kritis dan pandai bicara. Sampai-sampai Meme terkesan tidak sopan ketika menanyakan tentang pekerjaan Chen sekarang dan berapa uang yang dihasilkan per bulan. Yang paling mengagumkannya adalah Meme dengan pelontongnya mengatakan bahwa pertemuan ini sudah menyita waktu dan uang milik ayah tirinya, sehingga Sen yang tak ingin dianggap tidak berguna pun berjanji akan membayar semua makanan yang dihidangkan di meja mereka. Dan ya, Chen benar-benar tampak seperti seorang ayah yang dipermalukan ketika tagihan makanan di restoran ini seharga dengan setengah dari gajinya per bulan, sehingga melihat Chen yang tidak mampu bayar, Ali sebagai ayah tirinya pun meminta maaf atas sikap Meme dan akan membayar semua makanan barusan. Keesokan harinya, Sen yang sudah mengundurkan diri dari tempat hiburan pun mendatangi salah satu sahabatnya yang bernama kita panggil saja Samsul, yang merupakan pemilik dari tempat latihan bela diri. Sebenarnya tidak ada lowongan untuk Sen ini untuk bekerja di tempat ini, namun karena si Samsul ini kasihan, akhirnya membiarkan Sen bekerja sebagai seorang cleaning service yang bertugas untuk bersih-bersih. Tak lama kemudian muncullah Meme yang diantar oleh Ali dengan maksud untuk pelatihan bela diri, sesuai dengan hobinya yang memang sejak kecil suka gegelutan, di mana saat mereka berdua sudah melakukan latihan, Chen sangat menikmati kebersamaan dengan putrinya itu. Namun Meme tiba-tiba menyudahi latihannya setelah Chen menegur cara menendangnya yang kurang tepat, di mana Mei rupanya punya idolanya sendiri bernama Jackie yang merupakan juara bela diri terkenal, dan tendangan yang dilakukannya itu adalah tendangan ciri khasnya. Saat Meme akan pergi, tiba-tiba muncullah sosok Jackie yang sempat membuat Meme terperangah. Rupanya kedatangan Jackie ini adalah untuk menemui Sen, menuntut balas dendam atas kematian adiknya 10 tahun yang lalu, sekaligus menjadi penyebab Chen masuk ke penjara. Rupanya, Chen pernah terlibat pertarungan jalanan dengan adik si Jackie ini, yang membuat adik si Jackie ini tewas. Sehingga sekali lagi, kedatangan Jackie ke sini adalah untuk menantang Shen Feng berkelahi demi membalaskan dendam kematian adiknya. Tak ingin mencari masalah lagi, Chen yang sudah tobat menjadi petarung beruntal pun menolak tantangan tersebut. Si Jackie menawarkan dua opsi. Apabila ingin masalah ini cepat beres, pertama, menerima tantangannya.
Kedua, merangkak di bawah selangkangannya. Di depan putrinya sendiri, Shen Peng memilih opsi kedua, yaitu merangkak melewati kedua kaki si Jackie. Dan itu adalah hal yang paling memalukan yang pernah Shen Peng lakukan selama hidupnya. Jackie pun menghampiri Mei dan mengatakan bahwa ia didiskualifikasi dari kejuaraan manapun gara-gara perbuatan ayahnya yang telah membunuh adik kesayangannya. 你他妈真是个废物！ Alih-alih menyenangkan ibunya dengan latihan bersama sang ayah, Mei justru sakit hati tatkala didiskualifikasi dari kejuaraan, sekaligus melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika Chen mempermalukan harga dirinya sendiri. Lantas ia pun langsung pulang karena tak tahan dengan sikap ayahnya yang seperti seorang pengecut. Di tengah petir yang menyambar, Shen Peng pun sama sakit hatinya saat melihat putrinya sendiri yang merasa kecewa berat terhadapnya. Sehingga Shen Peng pun yang awalnya tak ingin lagi bertarung, ia pun nekat mendatangi si Jackie untuk menerima tantangannya. Yang andai kata ia menang, maka Jackie harus meminta maaf secara langsung kepada putrinya. Dari situ Shen Peng pun mulai kembali berlatih secara intens dan mulai menguasai beberapa gerakan mematikan yang sebelumnya sempat terlupakan. Berlokasi di sebuah tempat yang dekat dengan laut, Shen pun mendatangi Jackie yang sudah menunggunya selama kurang lebih 3 jam. Yang dengan menggunakan sarung tinju profesional, mereka pun mulai bertarung. Dan... Setelah bertarung sekitar 5 menitan lamanya, Shen akhirnya berhasil memenangkan pertarungan yang karena Jackie masih bersikeras tak menerima kekalahannya, Shen pun sampai sujud-sujud minta maaf agar Jackie melupakan sesuatu yang sudah berlalu. Pada akhirnya, Jackie dan Shen Peng pun berdamai, termasuk menepati janjinya untuk minta maaf kepada Mei. Kembali ke Ali yang sedang melakukan pertemuan dengan si bos perihal proyeknya yang tak kunjung ada kabar. Sehingga Ali yang tak ingin merugi pun memutuskan untuk benar-benar menarik semua sahamnya tanpa sadar jika si bos bisa melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tepat di hari ulang tahun Mei, Chen pun diundang sang istri untuk hadir. Namun setibanya Chen di pesta itu, ia malah mendapat respon tidak baik dari Mei yang merasa jika kehadiran ayahnya di sini hanya merusak suasana. Mei menganggap jika ayahnya tidak tahu diri, pas lagi susah dia hilang, giliran semua udah baik-baik aja dan sejahtera ia pun baru muncul, dan malah merusak segalanya. Shen yang malu dan sadar diri pun langsung pergi tanpa sedikit pun mencoba membela diri. Tak lama setelah pesta usai, Ali baru sadar jika Mei telah menghilang. Ali kemudian mendapat telepon dari si bos mengatakan bahwa ia sudah menculik Mei yang merupakan buntut dari pencabutan saham dari proyeknya. Si bos pun mengancam Ali untuk memberikan semua sahamnya, termasuk memberikan setengah harta yang ia miliki saat ini. Di saat yang bersamaan di pinggir jalan, ketika Shen Feng sedang melamun, ia melihat Mei di dalam mobil si penculik. Ia pun langsung mengejar mobil tersebut, tapi tiba-tiba sempat pingsan sebentar, Shen Peng pun kemudian mengambil sebuah sepeda dan langsung melakukan pengejaran dengan kedua kakinya yang mengayuh pedal. Cukup mudah sebenarnya bagi Ali untuk menyelamatkan nyawa Mei, tetapi mengingat semua hartanya adalah hasil dari kerja kerasnya selama puluhan tahun, membuat Ali masih berpikir bolak-balik, meski sang istri terus mendesak Ali agar segera memberikan apa yang si bos inginkan. Kembali kepada Shen yang sudah tiba di kediaman si bos sendirian, ia pun masuk ke sana dan menghadapi beberapa penjaga dengan cukup mudah. Selesai dengan para penjaga, Shen pun masuk ke dalam ruangan dan menyeret satu penjaga dan mengambil sebuah ponselnya dan langsung menghubungi si Yuli untuk memberitahu bahwa saat ini ia sedang berada di kediaman si penculik, sekaligus berjanji bahwa ia akan menyelamatkan anak mereka berdua.
Dari sini, Chen harus menghadapi lebih banyak lagi penjaga, yang rata-rata dari mereka adalah para mantan preman dan ahli bela diri yang sengaja direkrut. Namun dengan keahlian lamanya yang sudah diasah kembali, Chen tidak ragu-ragu untuk menghajar mereka semua. Selesai dengan penjaga di lantai bawah, Chen pun langsung menghadapi belasan penjaga yang ada di lantai atas, di mana ia semakin mengamuk dan tak menahan diri untuk menghajar mereka semua sekaligus. Sempat terdesak, Shen pun terpaksa menggunakan barang, yaitu sebuah tongkat baseball, dan selesai mengalahkan hampir semua penjaga, Shen pun masuk ke ruangan tempat anaknya ditawan, dan tiba-tiba ya, Chen terluka di bagian perut, tapi ia berhasil menyelamatkan anaknya. Namun sekarang ini, ia harus berhadapan dengan ajudan si bos yang bernama Lang Tai, seorang mantan tentara bayaran yang digadang-gadang sangat tangguh dan tak terkalahkan. Chen pun menyuruh Mei untuk mundur dan biarkan ia menyelesaikan urusannya. Dengan gambar yang dihitam putihkan dari filmnya sendiri, Chen dan Lang Tai pun bertarung habis-habisan, saling jotos satu sama lain, sampai akhirnya mereka berdua pun kelelahan. Lang Tai akhirnya menggunakan barang, yaitu sebuah tongkat besi, di mana Shen akhirnya terdesak dan mengalami kelelahan untuk kedua kalinya. Saat sedang kecapean itulah, Shen dengan cepat mendorong Lang Tai hingga membuat mereka berdua terjatuh. Tak lama setelah Lang Tai tumbang, muncullah pasukan polisi yang datang sesuai panggilan dari si mantan, di mana Mei sendiri akhirnya sadar bahwa sang ayah adalah sosok yang patut disebut sebagai pahlawan karena rela mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan putri tercintanya. 向你道歉。Beberapa hari kemudian, Chen terlihat menggunakan tongkat untuk berjalan. Mei dan si mantan pun datang untuk menjenguknya dengan fakta bahwa anak dan istrinya sudah punya kehidupan baru. Shen yang sudah berkorban sejauh ini pun tetap tidak mendapat apa-apa kecuali pengakuan dari putri tercintanya. Tamat.